Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Maluku bersama saya, Nasri Solisa. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Penertiban lokasi penambangan emas di Pulau Buru kembali digelar. Ribuan penambang emas tanpa izin mulai mengosongkan lokasi Gunung Botak. Tersesat di hutan saat ke kebun seorang lansia di Kepulauan Tanimbar ditemukan lemas oleh warga. Menjelang Natal dan Tahun Baru, petugas gencar merazia makanan tak layak konsumsi di pertokoan di Seram bagian barat. Dua pekan menjelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai rawit dan keriting di Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya naik begitu tinggi. Mahalnya harga cabai rawit dan keriting karena pasokan ke pasar menipis. Kini cabai rawit di pasar Yotowawa Daisuli Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya dijual Rp100.000 per kilogram. Harga ini jauh lebih mahal dibandingkan sebelumnya di kisaran Rp65.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai keriting dari Rp75.000 per kilogram naik menjadi Rp90.000 per kilogram. Mahalnya harga cabai rawit dan keriting karena pasokan ke pasar menipis. Pak beli apa? Cabai rawit, Pak. Cabai rawit per kilo berapa ya? 100.000, Pak. Aduh, 100.000 menurut Bapak murah atau mahal? Dianggap ini paling mahal ini. Paling mahal ya? Iya, karena barangkali transportasi gitu. Oh, iya. Jadi, harapannya bagaimana, Pak? harapannya kalau bisa pemerintah perhatikan harga pasaran ini supaya bisa menjamin pada hari-hari Natal ini. Oh iya, hari baik ini kalau bisa itu ada murah-murah sedikit. Cabai rawit Ibu jual per kilo berapa? 100.000, ambil dari 75. Jual dengan 100 ya. Ini ada naik ini. Kalau harga tomat? Tomat ambil dengan 25, jual 35. Kalau bawang merah putih berapa? Bawang merah putih ambil 45, jual dengan 50. Ini menjelang Natal dan Tahun Baru, harga barang ini naikin karena apa? Musim hujan kah bagaimana? Angkutan. Iya ya. Kapal masuk dari Jawalan. Iya. Angkutannya transportasi mahal ya? Mahal. Jual cabai keriting ini per kilo berapa? Per kilo 90. Itu awalnya berapa ya? Awal itu ada 75. Tapi dia naik ya? Dia naik. Kalau bawang merah putih berapa? Merah putih awal 45. Itu naik ya? Naik 55.000 ya? Iya. Harga wortel dan kentang juga naik dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogram. Begitu juga dengan bumbu dapur jenis bawang merah dan putih, naik dari Rp45.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada bumbu dapur serta sayur mayur lokal lainnya. Demi Dadiara dan Juhri Samaneri melaporkan dari Maluku Barat Daya. Ratusan pedagang pakaian bekas impor di sejumlah pasar di Ambon kini dilanda kecemasan. Sebab pengetatan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas oleh pemerintah pusat mengancam mata pencaharian mereka. Rahmat, salah seorang pedagang yang sudah beberapa tahun berjualan pakaian bekas, tidak bisa menyembunyikan keluhannya. Ia mengatakan dampak dari pengetatan kebijakan ini sudah mulai terasa selama kurang lebih 1 bulan terakhir. Masalah utama yang dihadapi pedagang adalah terhentinya pengiriman barang baru yang sebelumnya bisa didapatkan secara rutin dari pemasok. Ya mengeluh juga karena sudah dari dulu kita sudah makan dari sini, kadang sekolah dari sini, mereka juga kejar cita-cita karena dari sini juga. Jadi kayak mereka mengeluh. Harapannya Barangkali semoga pemerintah bisa melihat hal ini juga ya. Selain pedagang, pembeli juga mengeluhkan kebijakan ini. Pasalnya keberadaan pedagang baju bekas membantu masyarakat yang memiliki dana terbatas. Sebab pakaian bekas impor menawarkan harga murah dengan kualitas baik dan merek terkenal sehingga tetap terlihat trendy dan nyaman digunakan. Cakar bekas ya? Oh, karena murah? Murah, kualitas bagus. Kualitas dan kualitasnya bagus. Oh ya, 9 juta.
Lanjutkan saja toh, maunya. Atau mau ini saja baju-baju plastik atau mau tetap Karena lebih murah ya. lebih murah, terjangkau, kualitasnya bagus, kuatlah tahan lama. Jika penjualan pakaian impor bekas dihentikan total, gulung tikar adalah satu-satunya pilihan bagi pedagang yang menggantungkan penghasilan dari bisnis ini. Para pedagang meminta keluhan ini diakomodir oleh pemerintah pusat agar pedagang kecil tidak terdampak. Muhammad Sarusunit dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Ratusan polisi, tentara, serta Satpol PP kembali menertibkan penambangan emas ilegal di Gunung Botak, Kabupaten Buru. Mereka kemudian menyisir berbagai lokasi di areal tambang ini. Ribuan penambang ilegal di lokasi dipaksa mengosongkan kawasan tambang emas ini. Meski berkali-kali ditertibkan, para penambang ilegal tetap nekat menambang emas di areal ini. Mereka bukan saja warga lokal, melainkan dari luar Pulau Buru. Penertiban ini terpaksa dilakukan karena ekosistem di kawasan Gunung Botak kini rusak parah akibat penggunaan kimia berbahaya merkuri untuk mengurai emas. Setelah lokasi ditertibkan, para penambang ilegal diimbau untuk tidak lagi memasuki areal ini untuk menambang emas. Mandan Juhri Samaneri melaporkan dari Buru. Puluhan karung sampah yang terbawa banjir memenuhi pantai kota Ambon. Sampah yang memenuhi pantai ini berada di Desa Galala atau tepatnya di bawah Jembatan Merah Putih, Kecamatan Baguala, kota Ambon. Sampah ini belum juga disingkirkan dari pantai. Saat cuaca ekstrim melanda Ambon, pesisir di pantai Desa Galala selalu menjadi langganan sampah. Sampah ini diduga dibuang oleh warga di pesisir dan sampah kiriman dari lokasi lain. Selain merusak keindahan Teluk Ambon, sampah ini dikhawatirkan mendatangkan penyakit. Kalau untuk laut sih bagus, cuman pantainya nih kalau kering kelihatan kotor itu bikin saya nyaman. Jadi sebagai warga sendiri rasa resah juga nih. Iya, resah juga karena kotor-kotor yang ada. Karena pengaruh sampah juga ya. Pengaruh sampah, orang juga buang sampah sembarangan. Harapannya itu semoga masing-masing ya berpulang untuk masing-masing diri ya. Pemerintah daerah serta dinas terkait didesak segera menyingkirkan sampah yang mengotori pesisir Teluk Ambon ini. Muhammad Sarusunit dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon.